Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Di sini kami akan membahas implementasi manajemen resiko. Yang pertama, itu anggota kelompoknya ada saya sendiri Ma'ana, lalu yang kedua ada Muhammad Alfiansyah, dan yang terakhir itu ada Zakwan Putra Subahana. Yang pertama, itu ada implementasi manajemen resiko dalam organisasi, yaitu proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Implementasi manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari berbagai ketidakpastian, serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Lalu di sini ada prinsip utama dari manajemen risiko tersendiri. Yang pertama itu ada terintegrasi. Manajemen risiko bukan aktivitas berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari semua aktivitas kerja dan proses tata kelola organisasi. Yang kedua itu ada inklusif, keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dan tepat waktu memfasilitasi pengumpulan persepsi, sudut pandang serta data yang relevan. Dan yang terakhir itu ada dinamis. Risiko dapat muncul, berubah atau hilang seiring waktunya. Sistem harus dinamis dalam mendeteksi dan merespon perubahan eksternal dan internal. Lalu di sini ada juga siklus proses manajemen resiko. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada identifikasi, mencari, mengenali, dan memetakan kejadian risiko potensial yang dapat menghambat mencapai target kerja. Lalu yang kedua ada analisis, mengukur tingkat keparahan risiko berdasarkan 2 parameter utama, yaitu kemungkinan dan dampak kerugian. Yang ketiga ada evaluasi, membandingkan total risiko yang ada terhadap kriteria batas toleransi yang disepakati organisasi. Dan yang terakhir itu ada mitigasi, menyusun strategi perlakuan berupa rencana aksi terukur untuk meminimalkan paparan ancaman aktif. Lalu untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya ada tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan langkah awal dan sangat penting dalam proses implementasi manajemen risiko di dalam organisasi. Pada tahap ini, organisasi berupaya mengenali, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan, sasaran, serta kinerja organisasi. Berikut beberapa risiko. Yang pertama ada risiko operasional, keuangan, strategis, hukum, teknologi, informasi, sumber daya manusia. Identifikasi dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi, analisis dokumen, dan pengalaman masa lalu. Nah, dari sini pasti tanpa teman-teman sadarin, teman-teman sudah pernah mengalami identifikasi risiko. Seperti teman-teman sebelum berangkat ke suatu tempat gitu, pasti teman-teman tuh mengidentifikasinya dulu gitu, kayak nanti risiko apa aja yang gue kalau berangkat gitu, terus strateginya gimana ya biar bisa ngelewatin kemacetan ini, terus bisa nggak ya uang segini buat sampai pulang pergi gitu. Itulah salah satu contohnya. Berikutnya ada tantangan implementasi manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko dalam organisasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran sebagian anggota organisasi terhadap pentingnya pengelolaan risiko, sehingga risiko sering diabaikan hingga menimbulkan masalah. Selain itu, keterbatasan sumber daya, kurangnya data yang akurat, serta perubahan lingkungan yang tepat membuat proses identifikasi dan pengendalian risiko menjadi lebih sulit. Nah, di sini ada tantangan lainnya dalam implementasi manajemen risiko meliputi yang pertama, kurangnya komitmen dari pimpinan maupun karyawan. Yang kedua, ada manajemen risiko sering dianggap hanya sebagai kewajiban aja. Yang ketiga, rendahnya ketertiban atau keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini ada upaya yang dapat dilakukan
Yang langkah pertama itu menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya manajemen risiko. Lalu yang kedua, membangun komunikasi yang efektif terkait pengelolaan risiko di seluruh tingkat organisasi. Selanjutnya yang terakhir, menanamkan budaya sadar risiko sebagian dari kegiatan dan pengambilan keputusan organisasi sehari-hari. Lalu di slide selanjutnya itu ada kunci keberhasilan implementasi, yang dimana budaya sadar risiko harus dimulai dari pimpinan teratas, turn from the top. Kepemimpinan aktif memicu respon kepatuhan di semua tingkat. Menemukan komunikasi yang transparan di mana setiap tim berani mengevaluasi kelemahan tanpa kekhawatiran sanksi sepihak. Lalu yang terakhir ini ada kesimpulan dari presentasi kali ini, yang dimana implementasi manajemen risiko merupakan langkah strategi untuk membantu organisasi menghadapi ketidakpastian dan mencapai tujuannya secara lebih efektif. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada prosedur dan dokumen, melainkan pada kesadaran, komitmen, dan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Tanpa budaya sadar risiko yang kuat dan dukungan pimpinan, manajemen risiko beresiko menjadi sekedar formalitas administratif yang tidak memberikan nilai nyata bagi organisasi. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.